Ya. Takut kelupaan, soalnya nanti yang nggak hadir pada nagih. Oke, kita mulai nggak apa-apa ya di jam 7:10. Yup, yup, Oke. mulai aja. Ya, sebentar aku jadiin Kak Merlin co-host dulu biar bisa sharing. Oke. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Salam bahagia. Jumpa lagi, kita nggak berasa ya. Rasanya baru aja kemarin sama Kayot ya. Waktu cepet banget. Dan tadi kita sempat ngobrol di awal. Rencana kita akan selang-seling aja. Ya, jadi bulan ini happy meeting. Bulan depan kopdar ya. Kopdar, nanti kita bicarain. Kayot sih nawarin sebenarnya kalau mau di tempatnya Kayot yang di Bintaro gitu ya. Atau mungkin Car Free Day, kemarin tertunda ya. Bulan depannya lagi happy meeting ya. Dan thank you banget Mas Ayu udah bersedia ulang tahun IHC yang ketiga ya, Oktober ya, spesial guest kita Mas Ayu. Teman-teman kalau ada kenalan yang bisa untuk happy story ya, happy story itu jadi dari luar narasumbernya, silakan loh ya, infoin ke saya. Syaratnya sederhana, pro bono gitu ya. Jadi benar-benar panggilan bisa ngasih sesuatu tanpa ada iming-iming ya, benar-benar full ibadah. Oke, Tapi dapat kali ini thank you merchandise ya, banget, Kak. spesial buat Kak Merlin yang udah nyediain waktu. Saya lupa Kak Merlin pernah di tahun berapa ya Kak ya? Sharing juga ya, kayaknya awal-awal Kak ya. Udah cukup lama atau Bareng saya dulu awal. udah, tapi udah pandemi ya? Udah pandemi ya? Udah benar ya? Udah, Awal-awal ha. ya, Mas saya sama Kak Merlin tuh kalau nggak salah sharing awal-awal ya. Kita Wow, seangkatan ya, Kak. Yoi. Kades angkatan berikutnya ya. Baik, buat teman-teman ya ada Kak Deta, Mas Tri, Mas Herman, Mas Vivo juga silakan ya kalau mau sharing. Info aja, japri aja ya. Jadi ini forum dari kita untuk kita, oleh kita juga. Izinkan saya sharing sebentar aja ya, seperti biasa, mengingatkan kembali visi misi ya, latar belakang forum ini atau komunitas ini diadakan. Kita nggak berasa udah ke-21 dari 1 Oktober 2020, anggota sekitar segitu. Lalu visi kita, mimpi kita, ya kita pengen bahwa kebahagiaan itu masuk ke dalam perusahaan kita, sehingga perusahaan kita nggak sekedar mencari yang namanya profit ya secara finansial, tapi prosperity. Bagaimana perusahaan kita juga seimbang antara keuangannya tercapai, tapi juga manajemen dan karyawannya merasa bahagia dan sehat. Latar belakang komunitas ini sendiri menyediakan wadah bagi siapapun yang punya panggilan ya, pengen menjadi agen perubahan, dan juga dia pengen juga menyebarkan kebahagiaan di tempat kerjanya dengan berbagai kegiatan, meskipun saat ini kita masih sedikit ya bentuk kegiatannya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan kopi darat, nanti ada banyak usulan-usulan ketika kita ketemu untuk memperkaya pertemuan ini. Kira-kira itu kita singkat aja ya. Untuk profil Kak Merlin, saya sampaikan garis besarnya aja. Nanti kalau teman-teman pengen, saya akan coba share juga. Untuk nomor kontak ada di IHC, karena Kak Merlin adalah anggota awal ya, anggota setia dari Indonesia Happiness Club. Nama lengkap Kak Merlin tolong dikoreksi kalau ada yang salah ya. Kak Merlin, Merlin Tando ya, sarjana psikologi, dan sertifikasi juga untuk bidang HR ya. Jadi ini adalah satu sertifikasi yang memang nggak mudah untuk mendapatkannya dan hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang memang sudah ahli atau spesialis di bidangnya ya. Profesi Kak Merlin, kalau boleh saya simpulkan sebagai HR Consultant, HR Consultant and Headhunter. Pengalamannya sendiri, Kak Merlin memang cukup fokus ya, loyal di bidangnya, di bidang rekrutmen sejak tahun 2011. Mengawali karir, kita tentu tahu semua ya, salah satu perusahaan terbaik yang ada di Indonesia, Sinarmas Group, dalam hal ini Sinarmas Pulp and Paper. Dan pernah terpilih juga tahun 2015 kalau nggak salah Kak Merlin ya, sebagai the best recruiter in Asia and Paper China Competition. Wow, keren. Dan sejak tahun 2019, Kak Merlin memutuskan untuk mencoba profesi sebagai independent headhunter. Sebagai pengalaman profesionalnya, pernah menjadi Chief Operating Officer di salah satu lembaga konsultan headhunting service yang ada di Indonesia. Nah, sekedar tambahan juga, Kak Merlin keseharian ya, dalam jalin profesinya, lebih banyak fokus untuk level manager up, ya, sampai senior level, teman-teman. Untuk beberapa industri, ya, manufaktur, retail, F&B, juga
klien-klien Kamerlin banyak datang dari perusahaan besar ya, seperti misalkan Gojek, Gajah Tunggal, ya, Rumah Sakit Mitra Keluarga dan lain sebagainya. Kalau teman-teman pengen ngobrol lebih lanjut dengan Kamerlin, silakan ya habis acara ini boleh japri atau nanti boleh di daftar WhatsApp grup, ada Kamerlin di situ ya. Oke, teman-teman kita lanjut aja. Ini judul kita untuk malam ini ya. Keren banget kalau menurut saya. Happy Inside, Fresh Outside. Ya, luar biasa. Kita nggak berlama lagi. Langsung kita sambut Kamerlin. Silakan kasih tepuk tangan virtual, kasih hati atau apapun untuk menyambut Kamerlin, guest speaker kita malam ini. Makasih Kamerlin. Silakan. Ya, thank you Kak Ruben. Saya izin share screen ya teman-teman ya. Silakan. Oke, sebentar. Oke. Oke, sudah terlihat teman-teman? Sudah Kak, keren. Sudah ya. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Semoga hari ini happy-happy dalam keadaan bahagia ya. Meskipun Amin. Jakarta, Tangerang katanya macet sehari-hari gitu ya. Tapi di tengah kemacetan, happy harus tetap ada. Oke, hari ini saya mau sharing terkait dengan Happy Inside, Fresh Outside. Mungkin tagline ini udah nggak asing kali ya. Saya juga tiba-tiba kepikir judul ini pun entah kenapa tiba-tiba pas Kak Ruben tanya, saya udah dapat judulnya Kak, langsung gitu kan. Keren. Oke, ya kita akan lihat Happy Inside, Fresh Outside itu sebenarnya kayak gimana sih gitu ya. Jadi nanti mungkin saya akan sharing sedikit aja, nanti mungkin teman-teman juga boleh tambahkan juga atau mungkin juga boleh sharing juga gitu ya terkait dengan hal ini, biar kita juga boleh sama-sama belajar ya. Oke, background saya mungkin tadi sudah di-share sama Kak Ruben, jadi saya memang S1 dari psikologi, S2 saat ini saya sedang lanjut di manajemen strategi execution. Lalu kalau misalnya teman-teman juga mau kontak-kontak, kita bisa ngobrol di luar acara ini juga boleh, kita kontak di Instagram ataupun di LinkedIn. Oke. Nah, sebelum kita memulai, teman-teman, aku mau dong minta tolong teman-teman untuk tuliskan di chat ya. Deskripsikan hidup teman-teman itu kira-kira seperti apa sih? Hidupku itu hidup yang seperti apa ya? Boleh nggak? Tolong tulis di chat, teman-teman. Hidupku itu mungkin menyenangkan atau mungkin luar biasa. Nah, apa tuh hidup teman-teman? Deskripsikan hidup teman-teman itu dalam beberapa kata gitu ya. Apa sih anggapan atau mungkin pikiran teman-teman terhadap hidup teman-teman sendiri saat ini? Sudah? Atau ada yang mau open ini aja, open Boleh teman-teman. ya, Bisa langsung ngomong aja. mau langsung, mau ngetik boleh. Mute aja. Kalau misalnya malu boleh di chat gitu kan. Kalau pemalu di chat aja. Silakan. Anugerah. Kalau malu-malu ngechat. Oke, sudah ada Pak Tri. Hidup yang anti mainstream. Wow. Oke, Kak Deta. Hidupku bikin deg-degan. Kenapa Kak deg-degannya Kak? Kak Ruben. Anugerah. Oke. Ada yang lain? Anugerah hidup untuk memberikan manfaat yang luas, bahagia, dan seger, kata Kak saya. Oke, Kak Andre, penuh adrenalin. Wow. Kak Herman, berubah-ubah, kata dia. Kak Lydia, menakjubkan. Wow, oke. Di sini saya sudah bisa menyimpulkan bahwa teman-teman sini semua sudah positif-positif ya. Hidupku bukan hidupmu, kata Kak Des. Oke, Kak Des, hidup kita berbeda memang ya. Oke. Ya, kalau dilihat dari jawaban teman-teman, saya bisa menyimpulkan bahwa hidup yang teman-teman jalani ini adalah hidup yang luar biasa, gitu ya, hidup yang positif, gitu ya. Dan saya percaya bahwa ketika teman-teman menuliskan ini dan menganggap hidup menggambarkan hidup teman-teman seperti itu, gitu ya, pasti ada banyak hal naik turunnya, tapi teman-teman masih tetap bisa happy. Oke. Nah, teman-teman, di luar dari itu, kita bisa menganggap bahwa hidup kita itu sempurna, atau mungkin hidup kita itu bahagia, hidup kita itu bersemangat gitu ya. Tapi masih ada banyak orang di luar sana yang menganggap bahwa hidup mereka itu tuh tidak bahagia gitu ya. Jadi saya pernah bertemu dengan beberapa orang mungkin yang memang secara memandang kehidupan mereka itu sebagai kehidupan yang kurang beruntung gitu ya.
di mana orang-orang yang selalu menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, mengeluh, lalu nggak pernah puas, lalu selalu mengasihani diri sendiri, dan pada akhirnya berlomba-lomba gitu ya, siapa yang paling menderita gitu ya. Sehingga pada akhirnya ketika kita bertemu orang-orang seperti ini, orang ini tuh menjadi toksik nih dan bawa vibes negatif bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman melihat saya gitu ya, ketika tadi kita ngobrol-ngobrol gitu ya, menurut teman-teman Kak Merlin ini sebenarnya hidupnya gimana sih? Happy-happy aja kah? Atau selalu bersemangat kah? Gitu. Bagaimana menurut pandangan teman-teman? Kalau tadi teman-teman menilai hidup teman-teman, sekarang teman-teman boleh deh menilai saya gitu ya. Kira-kira hidup saya ini kira-kira seperti apa ya? Oke, sudah ada yang masuk? Ceria, kata Kades. Wow, antusias. Terima kasih. Ada yang lain? Punya dua sisi. Waduh, Kak saya menyeleksi. Kak Ruben, positif. Oke, ada naik turun tapi selalu memandang hal dengan positif. Oke, thank you Kak Deta. Ya, teman-teman, kalau teman-teman lihat gitu ya, kadang mungkin bahkan orang-orang seperti saya selalu menilai saya, Kak Merlin ini hidupnya kayaknya tanpa ada masalah gitu ya. Selalu happy go lucky gitu ya. Dalam kondisi apapun dia selalu bisa bikin suasana bahagia, happy, rame gitu ya. Tapi teman-teman di tengah setiap apa yang saya menyimpan masalah dalam diri. Oke. Thank you Kak Vivo. Oke, di setiap individu gitu ya, baik saya maupun Kak Ruben ataupun mungkin teman-teman yang lain gitu ya, pasti punya tantangannya masing-masing dalam hidup gitu ya. Mungkin terlihat happy, tapi setiap orang saya yakin pasti ada tantangannya masing-masing. Nah, kalau dari saya sendiri sebenarnya dibilang happy go lucky ya, oke lah gitu ya. Berarti kan saya membawa vibes yang baik nih untuk orang-orang sekitar saya gitu ya. Tapi memang pada kenyataannya ya tidak se-happy itu gitu ya. Tapi bagaimana caranya kita nanti, kita akan belajar di seterusnya, di selanjutnya nanti, bagaimana cara kita mengelola setiap battle-nya, pertarungan dalam hidup kita ini, supaya kita bisa tetap mengeluarkan vibes positifnya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan tantangan, tentunya biasanya 3 hal utama yang paling sering orang hadapi itu pasti tentunya di aspek finansial. Tuh, satu itu dan paling sering gitu ya, banyak sekali. Yang kedua mungkin tantangan di masalah keluarga, pasangan atau mungkin masalah anak. Yang ketiga mungkin ada tantangan juga di aspek kesehatan ataupun aspek lainnya gitu ya. Dan bagaimana cara kita nih untuk menghadapi tantangan yang ada dalam kehidupan kita ini supaya kita tuh nggak berlarut-larut untuk tenggelam dalam kesedihan atau mungkin penderitaan gitu ya, tapi bisa tetap happy meskipun melewati hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan ya. Oke, kita akan lihat next-nya. Nah, be happy or not is a choice ya teman-teman. Jadi ketika kita memilih untuk happy atau enggak itu sebuah pilihan sebenarnya. Jadi kita mau happy, kita mau sedih, kita mau mengeluh terus, atau kita mau memilih untuk oke lah fine aja gitu kan, nggak usah dipikirin. Nah itu adalah sebuah pilihan. Pilihan di mana yang harus kita maintain pertama kali adalah otak kita. Karena di sini nih pusatnya ini. Di pusatnya selalu dari otaknya. Bagaimana cara otak kita untuk mengolah informasi, kondisi, atau situasi, di mana situasi yang mungkin tidak menyenangkan, tapi bisa kita olah, kita persepsikan sebagai sesuatu yang menjadi satu challenge untuk kita yang bagaimana caranya kita bisa ngelewatin challenge itu. Contoh, teman-teman kalau tadi teman-teman lihat menilai aku gitu ya sebagai orang yang ceria, orang yang gembira, orang yang happy gitu ya. Tapi pada kenyataannya sebenarnya aku pun punya battle-nya sendiri gitu ya. Dimana saat ini mungkin belakangan ini ada hal-hal yang mungkin bikin aku juga agak apa ya, agak bergumul, agak challenging juga, terutama aku sekarang lagi kuliah lagi kan, dan term ini memang lagi riuh-riuhnya gitu. Jadi untuk ngatur waktunya tuh benar-benar sulit banget gitu. Yang kedua, dari bulan Mei kemarin sebenarnya aku tuh udah mengundurkan diri dari perusahaan aku yang terakhir gitu ya. Jadi jobless nih ceritanya gitu kan. Sebenarnya juga overthinking juga sih, gimana ya caranya ya. Aduh, aku kan juga single mom gitu ya, punya anak satu. Jadi aku harus ngurus anakku juga, aku harus support dia juga gitu kan. Dan memang dari aspek kerjaan juga kayaknya lagi nggak baik juga nih gitu kan.
Nah, kalau misalnya aku memilih untuk tidak happy dan terjun masuk lebih dalam ke dalam tantanganku itu gitu ya, ke dalam battleku itu, maka otak ini akan berpikir bahwa aduh hidup kamu kasihan amat ya. Hidup udah susah, terus udah gitu kamu harus apa istilah kata kamu harus menopang anakmu juga gitu kan, dan juga harus menopang dirimu sendiri juga gitu kan. Pada akhirnya itu akan berpengaruh pada heart-nya, hati kita, emosi kita gitu ya. Jadi pada akhirnya, aduh kamu kasihan mengasihani diri sendiri, terjebak dalam kesedihan gitu ya. Dan pada akhirnya yang terlihat keluar adalah vibes-nya negatif. Kalian tidak akan pernah melihat Merlin yang tersenyum seperti ini gitu ya. Saya akan datang ke sini dengan muka yang sangat menyedihkan gitu ya. Tetapi ketika saya memilih untuk bahagia gitu ya, ketika saya memandang situasi dan kondisi yang sedang challenging saat ini, saya akan berpikir bahwa oke, saat ini mungkin saat yang tidak baik di fase yang tidak menyenangkan di saat ini gitu kan. Tapi saya yakin bahwa apa yang ada di kondisi saat ini pasti akan ada hal yang bisa saya dapatkan untuk di masa depan saya. Jadi mengubah pola pikir, mengubah mindset untuk memandang sesuatu kondisi yang tidak baik menjadi sesuatu hal yang lebih positif, pada akhirnya itu akan berpengaruh pada emosi hati kita, dan pada akhirnya perilaku yang keluar adalah saya yang selalu terlihat bahagia, gitu ya. Tapi bukan berarti kita menekan atau denial dengan emosi negatifnya ya. Ada satu masa di mana saya merasa bahwa oke, lagi pada under pressure banget, tugasnya banyak banget itu kan. Ada masa saya ngomel-ngomel gitu ya, emosi itu tetap saya keluarkan. Oke lah, udah waktunya ngomel-ngomel gitu kan. Kadang bahkan teman saya selalu bilang, Kamerlin, kata gimana tugas banyak banget gini-gini. Gak apa-apa kak, kalau kakak kesal, kakak lagi ke bete banget, ngomel aja, udah ngamuk, udah beres, kita kerjain lagi gitu kan, happy lagi, udah happy, kerjain lagi gitu kan. Jadi mengubah kondisi pikiran itu tuh bukannya menekan emosi, justru emosi tetap harus divalidasi. Kalau kamu lagi nggak happy gitu, tapi bagaimana cara kita memandang satu hal yang tidak menyenangkan itu untuk diubah menjadi satu situasi atau persepsi yang lebih baik, sehingga pada akhirnya ini akan berpengaruh pada emosi dan juga perilaku yang akan keluar. Nah, be happy or not is my own decision. Jadi ketika kita memilih happy atau enggak, itu adalah keputusan dari kita sendiri. Kita sendiri yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kita. Pilihan happy atau enggak, seperti tadi, tergantung dari pikiran kita dalam mempersepsikan suatu kondisi dan situasi yang pada akhirnya akan berpengaruh pada hati kita dan memancarkan vibes atau perilaku yang positif atau negatif untuk lingkungan sekitar. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman mungkin yang nggak tahu ya, kalau aku sih sensitif ya, jadi kayak kalau orang yang bawa vibes negatif itu akan aku tuh akan berasa orang ini tuh kayaknya gimana banget ya gitu, akan kelihatan dari cara dia ngomong, dari cara dia memilih kata-kata, dari cara dia mengungkapkan sesuatu gitu ya. Kadang kalau orang yang terlalu unhappy gitu ya, dia akan keluarin kata-kata yang kebanyakan tuh mengeluh dan menuntut gitu, itu rata-rata seperti itu. Jadi vibes-nya itu nggak oke deh, nggak berasa enak gitu. Berbeda dengan orang yang secara ngomong itu positif terus gitu ya, itu akan membawa dampak yang lebih baik gitu ya. Dan saya memilih untuk happy, untuk membawa dampak yang lebih baik karena secara tidak langsung ini satu pribadi, satu individu yang mungkin kecil di antara sekian banyak orang yang lebih lebih oke gitu ya, at least memiliki dampak sedikit aja untuk memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Oke. Nah, jadi ketika kita merasa happy dalam diri kita, maka akhirnya vibes yang baik ini yang akan muncul, yang akan dapat dirasakan oleh orang lain. Begitupun sebaliknya. Nah, sharing nih teman-teman, ada yang boleh enggak yang mau sharing? Apa sih yang membuat kamu selalu memilih untuk selalu happy? Ya. Ya, silakan. Mau langsung boleh, ketik di fitur chat boleh. Saya Apa yang membuat kamu memilih untuk selalu happy? Nah, silakan, teman-teman. Oh, welcome. Ada Kalidia, Kak Nofri ya, Cassandra. Wow, keren banget. Baru lihat. Selamat malam, Kakak Ruben dari Balikpapan. Malam luar biasa nih. Keren banget, tamu jauh dari Surabaya. Dari Balikpapan, Kak Ruben. Ini lagi di Balikpapan, Kak. Keren banget. Jauh lagi. Keren, keren. Oke. Kata Kak Herman tidak mengharapkan sesuatu yang berlebihan. Herman bilang tidak mengharapkan sesuatu yang berlebihan. Oke. Ada yang lain mungkin? Nofri itu ngasih hati doang. Oh, ada yang lain lagi.
nggak bisa mengontrol hal yang di luar kendali. Oke, jadi kontrol hal yang bisa kita kendalikan aja ya Khalid ya. Jangan overthinking. Oke, macam lagu kata Kak Tri. Buat apa susah, buat apa sedih, nggak ada gunanya. Top, luar biasa. Kak Deta karena nggak mau jadi orang toksik, capek banget kalau ketemu orang toksik dan nggak mau kayak gitu. Sip, mantap. Kak Sae, kalau bukan kita siapa lagi? Luar biasa. Oke, oke. Jadi banyak cara ya teman-teman ya ketika teman-teman memilih untuk happy, ada berbagai macam cara yang mungkin teman-teman bisa lakukan gitu ya untuk stay happy gitu ya. Nah, makanya Kak Ruben ngomong apa nih Kak Ruben? Selalu ingat senyum Kak Ruben katanya, Kak. Oke, Mas Vivo. Kak Vivo selalu ingat senyum Kak Ruben, cenah Kak Ruben senyumnya melekat di hati Kak Vivo ya. Oke, yang pada akhirnya ada beberapa kunci untuk kita hidup bahagia, yaitu rasa syukur kita yang pertama. Ketika kita berasa bersyukur, tentunya kita nggak akan pernah ngiri sama apa yang orang lain punya, gitu ya. Bersyukur untuk apa yang udah kita dapatkan, apa yang kita punya. Fokus pada goal kita. Ketika kita selalu melihat rumput orang lain, kita nggak akan selalu merasa cukup dan pada akhirnya kita nggak bahagia dengan apa yang sudah kita punya. Sehingga pada akhirnya kita harusnya lebih fokus pada apa yang kita inginkan dalam hidup kita, nggak perlu lihat pencapaian orang lain, yang penting kita terus berprogres untuk maju mencapai apa yang kita mau. Yang ketiga adalah enjoy your life gitu ya. Enjoy aja apa yang sudah kamu punya. Kamu mungkin punya saat ini punya hanya 2 gitu ya. Ya udah enjoy aja dengan 2 itu. Jangan jangan ngiri dengan apa yang orang lain mungkin udah punya 3 gitu ya. Dan do the best untuk setiap hal yang sudah dilakukan. Jadi pada akhirnya ketika kita rasa bersyukur, kita fokus pada apa yang kita mau, kita enjoy dengan apa yang kita punya, dan lakukanlah yang terbaik untuk setiap aspek kehidupan kalian. Oke, rumput lainnya sintetis, betul. Oke, mungkin segitu teman-teman sharing singkat saya mungkin, atau mungkin ada teman-teman lain yang juga Wow, keren. Keren banget. Thank you banget. Luar biasa. Kayak Kayot akhirnya bisa join. Hai Kayot. Keren. halo. Baru sampai Ternyata bisa juga nih. rumah. Baru sampai rumah terus ya itunya apa namanya si Zoom yang satu lagi udah kelar. Wow, luar biasa. Keren. Thank you, Kayot. Ya, terima kasih. Kalau ketinggalan, saya udah share tuh di grup slide per slide. Man. Keren, teman-teman. Saya- Silakan. Siapa yang mau berbagi terkait topiknya Kak Merlin ya? Bahwa ternyata rotinya mana Kayot? Lapar. Besok Kayot standby tuh katanya tuh. Giliran jaga katanya besok tuh kalau ada yang mau main. Iya benar buat yang mau mampir silakan loh. Saya besok jaga kios. Ada ini ya, diskon khusus buat member IHC ya. Iya dong. Berhadiah senyum. Tadi kan katanya gini apa? Apakah yang tanpa masalah itu pasti bahagia? Ah, ah. Nah, kalau gue potongannya banyak masalah tapi bahagia. Ayo bagiin dong yang teman-teman mungkin ngalamin ya, kayak Kak Merlin tadi bagiin. Ternyata sekarang juga kelihatan ceria, ternyata bukan berarti nggak ada masalah ya. Lagi banyak masalah gitu ya. Tapi ternyata bisa ya, karena ujian gitu kan Kak. karena yang nentuin bahagia itu bukan orang lain gitu ya, bukan Betul. eksternalnya kita. Ternyata itu privilege Tuhan kasih, kita bisa mutusin katanya. Keren banget. Dan ternyata sebelum ke perilaku dia muncul dari pikiran dulu ya Kak Merlin ya. Iya. Iya. Berarti apa yang Karena kita sebenarnya lihat, kita baca, kita dengerin pengaruh banget ya. Betul, betul. Makanya kenapa saya selalu menekankan bahwa bikinlah boundary kepada orang-orang yang memang jangan biarkan semua orang itu bisa masuk dalam kehidupan kita gitu ya. Karena kadang-kadang orang-orang yang punya aura negatif itu sebenarnya akan kebawa gitu, dan lingkungan sosial itu akan berpengaruh pada siapa kita selanjutnya, itu akan berpengaruh sebenarnya. Bener banget. Tuh. Jadi diingat ya teman-teman ya, materi kita malam ini tuh. Besok-besok kan kita nggak tahu ya, mungkin aja gantian kita gitu yang ngalamin ya. Nah ingat kata Kak Merlin tuh, bukan berarti orang bahagia tuh nggak hidupnya tanpa masalah ya. Ternyata malah kadang diizinkan punya banyak masalah ya.
supaya dia bisa bisa satu saat dia bisa empati ngeliatin orang yang punya masalah ya. Kalau nggak pernah ngalamin masalah susah dong. Nanti definisi bahagia itu kalau semuanya lancar gitu ya. Siapa yang mau sharing? Ayo, punya pengalaman juga apa yang disampaikan Kamel ini bener banget gitu ya. Kita memang ngalamin malah ya. Kades tuh, hindari orang yang toksik, menjauhi orang yang negatif, deketin orang happy dan always positif. Gimana kabarnya nih? Masih sambungan dari waktu sharing Kayota nih Kades ya. Masih, emang. Tetangganya di Orangnya nggak tetangga di pergi-pergi kantor tuh. soalnya. Dan kadang dia dihadirkan ternyata itu ya, Iya. Kades ya. Kita kadang Benar. berharap orang yang ngeselin itu berubah gitu. Ternyata enggak. Jangan-jangan misinya supaya kita tuh jadi apa? Kita yang berubah gitu, bukan dia gitu ya. Satu Kadang kantor gitu suruh happy kalau berubah. orangnya nyambung, happy kalau orangnya nyenengin, happy kalau orangnya ngikut kita gitu ya. Ternyata enggak ya, hidup ini kadang kita nemuin orang-orang terdekat kita malah yang membuat kita jengkel gitu kan. Betul. Dan satu orang yang dan 1 banding 49 orang gitu. 49 orang harus berubah demi dia. No way. Oke, Kak, ada pertanyaan dari Kak Deta, Kak. Oh ya, ada. Mm-mm. Oke, Kak Deta, Kak Merlin, pernah nggak berada di titik terendah, terus sampai ke psikolog atau ke psikiater ya? Nah, Kak Merlin kebetulan psikolog juga nih. Bedanya Kak Merlin sama saya psikopat ya. Atau healingnya dari diri sendiri saja sebelum ke Mas Tri. Silakan, Kak Merlin. Pernah nggak titik terendah? Terus gimana untuk recovery, untuk bangkit? Pernah. Jadi di 2019 itu memang kan 2019 adalah titik terendah di dalam hidup aku sebenarnya. Oh Jadi iya? ketika aku berpisah sama mantanku, jadi kan makanya kenapa aku kerja lagi tuh start di 2019 karena memang udah harus survive lagi kan. Nah, 2019 itu tuh ketika aku start lagi tuh memang aku sempat ke psikolog karena aku juga merasa bahwa something wrong dengan aku, dengan emosi-emosi aku gitu kan. Sampai akhirnya aku konsultasi ke psikolog waktu itu 2 kali ya, ke dosenku sendiri gitu ya. Memang nggak ada apa-apa, cuman lebih kepada kayak dosenku bilang bahwa kamu tuh mulai sekarang harus pikirkan dirimu aja gitu, dirimu sendiri dulu, bahagiakan dirimu dulu, dia bilang gitu, jangan pikirin siapapun, dia bilang gitu kan. Dan memang untuk bangkit dari titik terendah itu nggak gampang. Jadi nggak cuman oke ke psikolog iya, tapi psikolog ini kan sebagai satu perantara gitu untuk membantu Betul. kita sebenarnya. Tapi yang harus membantu diri kita itu adalah diri kita sendiri. Kemauan kita untuk belajar dan kemauan kita untuk kembali bangkit itu yang sebenarnya harus dimunculin gitu loh. Karena terkadang orang kalau udah ada di titik terendah tuh selalu merasa bahwa oke, aku udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, aku tuh udah kegeletak gitu kan, dan mereka tuh akan stay di kondisi itu gitu. Proses aku tuh sebenarnya nggak gampang, Kak. Jadi ketika di 2019 itu memang jatuh bangun ke psikolog iya, terus mulai belajar kan banyak tuh di Instagram kan mulai kayak ada psikolog yang suka sharing kayak sharing materi di Instagramnya dia kayak gitu-gitu kan. Dan di situ tuh sebenarnya banyak belajar, terus udah gitu juga masuk ke komunitas rohani gitu yang memang banyak membantu juga gitu. Dan healingnya tuh mungkin sekitar setahun lebih lah ya, 2019-2020 lah ya gitu. Dan ya itu berusaha untuk cari kira-kira tujuan hidup aku mau kemana ya, setelah ini aku mau ngapain ya. Jadi kayak mulai mengalihkan apa yang sudah di sebelumnya itu untuk maju ke apa yang mau aku capai sekarang gitu. Setuju. Dan 1 tahun itu memang jatuh bangun, setelah itu ya udah nggak gimana-gimana gitu, maksudnya berproses iya, tapi ya pada akhirnya survive sih gitu. Keren. Gitu. Itu mungkin yang bisa aku sharing, Kak Deta. Thank you buat sharingnya. Lanjut dari Mas Tri kayaknya. Mas Tri apa tuh? Kembalikan ke yang di atas, karena apapun yang kita kerjakan, jika tidak pas waktunya dan mau dipaksakan, kalau nggak sesuai skenario ya susah. So ngalir tapi tetap optimis. Keren. Betul Setuju. Kak. Thank you Mas Tri. Tetap do the best. Jadi Kak Merlin bisa bangkit pun bukan karena hebatnya kita gitu ya. Tetap ada keterlibatan yang di atas. Mantap. Betul. Silakan teman-teman, ada yang mau sharing atau mau nanya ke Kak Merlin? Artinya yang disampaikan hari ini bukan pengetahuan tapi pengalaman ya. Beda ya. Iya. Kita sering bicara teori-teori kebahagiaan, ya mungkin simpelnya seperti ini ya.
makanya produsen mobil bikin mobil tuh kaca depan lebih gede dari kaca spion gitu ya. Jadi udahlah, yang lalu-lalu hanya untuk kenangan ya Kamerin ya. Jangan sering lihat ke belakang, nanti tabrakan ya. Betul. Makanya Ternyata kalau di saya depan bilang lebih indah ya. challenge saat ini mungkin kita nggak tahu Kak. Kita dikasih challenge tuh kenapa gitu kan. Tapi mungkin nextnya nanti ke depannya, Yes, mungkin kita dikasih setuju, challenge itu karena untuk setuju, ini loh gitu loh. setuju. Itu kayaknya pernah ya, kata-kata yang sama pernah dibawain sama salah satu happy guest kita tuh siapa ya yang dia ditinggal istri ya. Kalau dia malah belum punya anak. Terus dia bikin satu buku, kalau nggak salah dibagiin ya untuk yang menang kuis waktu itu. Gimana dalam kondisi yang di titik terendah tadi, justru kita masih bisa bersyukur. Itu nggak mudah banget. Karena dia nggak ada anak gitu ya. Benar-benar mereka berdua. Jadi kayaknya udah tiap hari itu kayak pacaran gitu ya. Tahu-tahu istri meninggal gitu. Wah, dia memang sebagai manusia ya, namanya manusia terdiri dari daging gitu ya. Drop banget dia bilang. Saya baca bukunya kan. Tapi bisa loh, waktu diundang sama kita ya, kata-kata yang positif banget. Ternyata yang kata Kamerin ya, perlu waktu kadang ya. Nggak langsung. Dia juga lama, lumayan, setahunan lebih. Tapi habis itu dia berubah, beda dengan yang dulu. Dia bisa nguatin orang-orang. Ternyata Tuhan mau pakai ya, lewat dia ngalamin kayak gitu. Keren. Wih, Kayot lagi olahraga nih, sambil olahraga. Bener-bener nih, Kayot keren nih. Habis renang tadi. Habis Oh iya, renang. sempet banget. Di mana Kayot? Di BSD? Di Lava Park. Iya, Kan biasa, apa-apa ya. itu ada kolam Gila. di Kalau Kayot ukuran berbis. udah Olimpik ya. Kalau Kades kan cuma yang apa? Dari buat anak-anak itu loh. Yang diameternya cuma 50 cm lah. Oh, Berendam terus aja. Kades Bawa nyemplung, bebek-bebekan. airnya keluar Habis. semua. Nggak pakai air kayaknya Kak Arum. Makanya Pakai balon. Apa ngeri. bola, itulah mandi bola. Ngeri. Wah, ini kita harus Keren, ini ya. Member IHC sharing semua, terus kita bikin buku kayak Chicken Soup for the Soul ya. Kayaknya keren-keren ya. Story-story kita dari happy meeting pertama tuh bagus-bagus loh, daging semua saya pikir. Tuh Mas Tri ngasih lagi tuh, thank you Mas Tri. Mungkin topografi dan demografi seseorang juga akan mempengaruhi karakter atau step yang akan diambil. Mungkin seperti saya yang tinggal di Jawa, akan lebih tenang ya. Kalau orang-orang Jawa kan lebih tenang ya, umurnya juga lebih panjang dari survei ya, orang Jogja, Solo ya. Ketimbang temannya ada di kota besar yang super kompleks, tapi semua pasti ada jalan keluar. Wah, akhirnya keren kata-kata terakhir tuh ya solusinya ya. Tapi benar ya, lingkungan ya, orang tua gitu kan. Kalau di Jawa tuh kan filosofinya memang ini ya, apa, alon-alon asal kelakon, mangan orang mangan asal ngumpul gitu ya. Apa enak banget hidupnya tuh ngalir ya, orang bilang apa? Enak lah ya, nerimo. Adem ayem tentrem. Adem ayem tentrem. Alon-alon orang kelakon itu. Aulon asal kelaukan. Kalau Kayota alon-alon asal klakson. Saya karena 4 tahun kuliah di Semarang, jadi saya mengaminkan tuh yang dibilang Mas Tri. Kerasa banget gitu ya. Kadang di Jakarta ini membuat kita kan hidup tuh jadi terburu-buru ya. Kita jadi nggak bisa menikmati lagi. Ada istilah dulu buku bagus, saya lupa judulnya. Kalau di terjemahan itu jeda lah ya. Bahwa dalam hidup tuh perlu ada jeda gitu ya. Ada self reward. Kita mungkin menyendiri ya. Waktu tuh kayak berhenti sebentar. Mungkin nggak pakai handphone, nggak pakai jam gitu ya. Ternyata di Jawa tuh kerasa banget hal-hal seperti itu ya. Kita di kampung masih bisa dengerin. Ya orang bilang apa? Keren. Ada lagi teman-teman yang mau sharing? Profesor ihik. Oh iya, ada Kanofri nih. Kanofri. Iya. Nah, Kanofri juga sama nih ya. Kanofri udah malah jadi profesi pelayanannya loh teman-teman. Ya, bagaimana tantangannya masukin namanya humor itu ke dunia usaha itu nggak mudah. Kanofri mungkin bisa cerita ya. Ada calling apa dulu akhirnya memutuskan. Kalau kita kan sekedar sharing nih. Kanofri ini udah jadi profesi loh teman-teman. Banyak orang hari ini mungkin sukses bisnisnya ya, tapi namanya stres ya, sakit-sakitan, nggak balance, untuk ibadah lupa, untuk waktu keluarga lupa. Nah, Kanofri masuk tuh di situ. Terus saya keren banget, misi kita nih keren.
Amin. Ada yang mau di-share? Kak Nofri, udah lama nih nggak dengar suaranya. Apa ya? Tuh, Apa ya? Kades colek tuh di fitur chat. Aduh, Bisnis jadi humornya bingung gimana apa. sih? Kenapa, Kayota? Itu ada di chat. Kades nanya Kades. Bisnis humornya gimana? Ya gitu deh. Bingung kayaknya. Kaget. Lagi dengerin aja sih sebenarnya dari tadi sharing Itu Kak Nofri, Kades butuh bantuan tuh yang tadi 1 orang tuh katanya. Sampai 49 orang ngalah buat dia gitu. Nah, ada saran apa dari Kak Nofri nih, pendekatan dari humornya. Apa orang itu kurang humor, hidupnya kurang happy, jadinya Gimana, gimana? 49 ngalah. Gimana? Boleh tolong diulang kayak. Kades tuh, kasusnya Kades. Kades, Kades. Kades. Gimana, Kades. Tapi Kades? kayaknya sesi kemarin juga udah muncul nih. Satu Iya, orang waktu ini di Kayot misalnya. muncul. Iya. Heeh. Iya, gimana caranya biar 1 orang itu eh ya itu Intro dulu, Kak ngomongnya Nofri mungkin hadir oh nggak ya waktu Kayot ya? Saya lupa. Hadir tapi cuma Tapi separoh. separuh. Ada temennya lah, teman Kades Karyon tuh agak-agak unik gitu kan. mm-mm. Jadi udah public enemy lah satu kantor. Musuhin satu kantor. Dia nggak sadar gitu kalau dia tuh menjadi public enemy dan menyusahkan semua orang. Oke, Gimana cara menghadapinya dan hadapinya ya. Oke. karena benar kata Karup, selera humornya jauh beda sih Karup. Kita pada ketawa, dia tuh yang diem. Entah Oke. dia ngerti, entah dia. Ya, itu emang di humor sendiri memang ada tuh tipenya, tapi saya agak lupa ya, mesti baca lagi. Emang ada orang yang memang dia punya selera humornya aneh gitu, berbeda dari yang biasa dan cenderung untuk dark gitu. Nah, buat kita orang-orang yang emang di sekeliling beliau itu sebaiknya memandang dia dari perspektif humor, karena kan dia kan aneh ya. Buat kita aneh gitu kan, dan humor itu terbentuk dari keanehan atau dari keganjilan. Jadi kalau aku justru malah ngelihatnya itu jadi sesuatu yang lucu kalau dia berbuat yang tidak biasa atau tidak sesuai sama normanya kita gitu. Jadi lebih ke buat diri kita, kalau buat diri kita tuh namanya self enhancing. Jadi kita buat diri kita sendiri, kita memandang dia secara humor, bukan secara ngeselinnya atau dari secara dark humornya dia atau apa gitu. Mudah-mudahan sih dengan begitu teman-teman yang lainnya juga punya perspektif yang sama, sehingga akhirnya menganggap dia akhirnya bukan sesuatu yang aneh lagi gitu, bukan sesuatu yang ngeselin, bukan sesuatu yang ngeselin lagi gitu sih. Tapi ternyata ya kalau misalkan emang punya energi lebih gitu, sebenarnya bisa dipancing dengan berbagai macam tipe humor sih sebenarnya, nanti baru ketahuan mana yang lucu gitu. Aku pernah Dicoba ya. dicoba. Jadi pernah waktu itu kita pernah diminta untuk mengisi sebuah event organizer. Terus udah gitu si event organizer-nya bilang si orang HR-nya bilang, Mbak Nofri nanti tolong ya, ada satu yang ulang tahun nih, tolong dikerjain katanya. Jadi habis kita bikin pelatihan, terus habis itu di ujungnya ngerjain si orang ini. Tapi orangnya sama sekali nggak bisa ketawa. Jadi kalau misalnya tim yang Mbak Nofri bisa bikin dia ketawa, itu hebat banget lah gitu. Terus ya udah, emang iya, jadi sepanjang pelatihan tuh hampir setengah hari tuh emang dia nggak ketawa, dia emang merusak mood trainernya gitu. Nih gila nih orang bener-bener nggak bisa ketawa. Terus akhirnya kita jadi kayak pura-pura dia jadi ada beberapa orang kayak di roasting gitu kan. Nah, terus salah satunya ada dia. Jadi supaya dia nggak terlalu kelihatan aneh, ketahuan bahwa dia lagi mau dikerjain gitu. Jadi ada beberapa orang contohnya dulu di depan, baru paling belakang tuh dia. Terus kita coba-coba roasting, ternyata mohon maaf ya, ini agak kita ininya agak jorok akhirnya gitu. Kapan terakhir Anda nonton bokep gitu? Ketawa akhirnya dia. Kalau ngomongin bokep ternyata bersatu ya orang-orang gitu. Terus ya udah, begitu dia udah ketawa, udah tuh cair, kita bisa terusin yang lain-lain gitu. Jadi emang mesti dicoba sih gitu kalau emang punya energi lebih. Gitu sih mungkin yang bisa ini. Thank you share-nya. Nofri ya. Tuh Kades harus banyak senjata, tuh pelurunya sebanyak. Terus harus nanyain kapan dia mau nonton bokep. Nggak bercanda. Ya mungkin bisa salah satu caranya itulah gitu. Dan kadang kan
namanya perilaku yang tadi kata Kak Merlin ya, perilaku itu kan output ya. Iya, Yang kita nggak tahu kan kenapa dia jadi kayak gitu. Gitu ya. iya. Nah itu akan lebih menarik gitu ya, penyebab kenapa dia jadi kayak gitu. Jangan dia juga nggak pengen gitu. Mungkin waktu dia sendiri juga dia sadar gitu, aduh banyak banget orang yang nggak suka saya gitu. Cuma dia nggak bisa selesai dari masa lalu. Nah Hmm, orang-orang kayak gitu yang justru memang ya kita harus tahu kenapanya. Kalau judesnya, ngeselinnya itu kan akibat. Lebih hmm. seru kita mungkin ngebahas penyebabnya kenapa dia jadi kayak gitu, itu lebih menarik. Umur berapa emang Perilaku. Kak? Kayaknya udah mau 40-an. Mestinya 15 tahun lagi pensiun berarti, 38 masih lama. gitu. Ada harus kuat 15 tahun lagi. Tuh Lebih. ada satu ngasih CV katanya. Salah ya? Nah, iya. Kalau dokter bisa 65 ya. Kalau di kita 60 sih. Kalau di Monash 60, semuanya 20 60. tahun lagi harus sabar. Iya, Mas. Aduh. kalau nggak diundang aja untuk ngisi ke sini, siapa tahu kita bisa Ceramahin ya. Kasih wejangan. Tapi itu bahagia kalau kita. Tuh Mas Herman udah nyolek tuh di Twitter chat tuh. Ada yang 65 katanya. Ada semakin menderita. Mantap. Itu kan ibarat orang berdiri di gunung es ya. Kalau pilihannya cuma dua kan, esnya yang cair atau orangnya yang beku gitu. Atau besok kadesnya jadi mirip. Wah, kalau aku mau aku dorong. Salah ya? Nggak usah nunggu cair, nggak usah jadi beku. Dorong aja ke bawah. Boleh ini nggak, Kades? Apa sih salah satu contoh yang misalkan kita ngejokes terus dia nggak ketawa gitu, atau contoh Lebih spesifik kayak gimana tuh? atau ngeselinnya dia tuh apa Perilakunya gitu? kayak gimana? Sejujurnya kalau kita ngejok ke dia pun udah enggak ya, udah males. Bahkan sekarang banyak yang males komunikasi berhadapan langsung, komunikasi dengan beliau itu males. Jadi Menarik nih itu Kayota lebih kasus. wah, ini orang emang toxic banget. Jadi itu lebih di email aja gitu. Jadi sometimes gini juga deh, para akademis itu, para dosen juga sih, mereka juga ikut komplain gitu kan dengan perilaku dia. Jadi dia yang ya rata-rata kan kalau dosen kan agak susah untuk didikte ya, bukan ya maksudnya untuk mereka nggak perlu didikte lah, cukup dikasih tahu, oh rulesnya policy seperti ini udah gitu. Tapi kalau dia tuh behave-nya beda, dia tuh seakan-akan dia yang paling paham, orang lain nggak paham. Padahal apa yang dia jelasin itu selalu apa sih, circling around, gimana ya? Susah sih ngejelasin. Jadi lebih ke nggak tahu ya, emang wataknya seperti itu, dan dia itu kalau bisa sepertinya punya prinsip, kalau bisa susah kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah, itu aja sih. The basic, makanya kan jadi toxic untuk satu kantor ya udah. Itu Kata Mas Tri salah rekrut tuh, kata Mas Tri itu. udah kita udah whistle blow, cuma makanya dia sampai kena dari yang pusat, dari Australia pun dia sampai padahal dia udah 2 tahun kerja ya, jadi akhirnya sampai di review lagi 3 bulan gitu. Pokoknya karena udah cukup banyak komplainan yang sangat-sangat nyeleneh. Contoh lagi misalkan kayak dia bukan orang HR, dia orang finance, terus dia butuh staff, dengan PD-nya dia ngerekrut, interview dan segala macam tanpa melalui prosedur HR seperti biasanya gitu kan. Itu menyalahi aturan. Tapi dia dengan alasan, oh ya kok salah, saya buru-buru, bla 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 gitu. Jadi ini saya udah interview nih, orangnya bagus nih, gini. Ya orang HR-nya kaget lah, loh nggak ada kita belum sempat ngeluarin untuk rekrutmen, untuk advertising dan segala macam. Dia udah langsung rekrut orang dia sendiri gitu dengan cara dia dan bla bla bla. Terus ya gitu deh pokoknya. Itu salah satu contohnya yang agak-agak cukup unik, yang kita bilang kok dia bisa, padahal udah dikasih tahu sih, nggak, bukan begitu caranya, flow-nya nggak seperti itu, dan itu udah ada policy-nya jelas gitu. Ya gitu deh, dan banyak perintilan lainnya. Jadi cukup melelahkan sih.
ngadepin orang seperti itu. Gitu. Kalau aku pribadi ya aku lebih baik menghindar dan emang sih aku nggak pernah mau langsung ngomong langsung face to face ke dia. Semua aku by email Mhm. biar ada trailnya dan buktinya Hmm. gitu. Itu atasannya juga udah nggak bisa handle gitu. Em, jadi atasannya Mungkin itu ngobrol one on one gitu ya. iya jadi tadi kalau kalau ngomongin masalah dia backgroundnya seperti apa, sebenarnya kita tahu dia memang ada masalah keluarga yang cukup pelik dari let's say ada keluarganya yang memang punya gangguan mental Mhm. seperti itu dan dia kayak tapi kayaknya sih dianya sih yang bikin ribet sendiri gitu kalau kalau dilihat dari pihaknya. Terus dia merasa sedikit lebay, maksudnya oh kerjaan saya overload bla bla bla, saya sampai harus jam 3 pagi ini. Kita tuh yang sampai ngapain aja gitu. Padahal tiap pas ada eh, meeting untuk BOD dan segala macam, dia tuh yang oh aku belum bikin, aku belum ini. Lah dari kemana aja, tapi dia lebih what we found out, dia tuh Hmm. di kantor lebih lebih banyak waktu senggangnya untuk bisa bercerita dan lain-lain dengan anak buahnya. Terus pokoknya dia selalu play victim lah seperti itu. Jadi kayaknya udah cukup irritating sih sebenarnya Mhm. dianya gitu. Dan ya itu ya CEO kita sih udah tahu dan bahkan presiden pun udah tahu sampai bahkan presiden sendiri langsung nggak mau ngomong directly to her Hmm. gitu. Cukup inilah cukup unik deh, cukup irritating udah itu. Gitu kan Opri. Jadi susah kalau mau diajak humor juga eh, dia bercandain apa gitu kayak tadi barusan kita meeting di weekly terus dia ngomong apa kita yang pada diem aja gitu. Ngomong apaan sih nih orang? Lucunya di mana? Oh ya, kita we have the audit. Jadi auditnya tuh nggak pernah habis-habis gini gitu. Oke, macam kita nggak paham aja gitu kerjaan finance seperti apa ya kayak gitu deh. Dari Gitu dalam ya. daging. Heeh. Gitu. Dan jangan-jangan karena dia masih ada, Mones mah justru malah diberkati loh Kak. Oh, not really. I don't think so, kayaknya. Itu udah nggak bisa diadu sama teori lagi tuh. Oh, Udah ya, tingkat bisa tinggi. CSR-nya Mones. Oh, aduh. 20 tahun lagi kuat lah Kades. Ah. I hope so. Gitu. Menarik ya. Tapi yang pasti itu akibat ya. Pasti itu Ya, akibat. ya. Dulu saya punya teman juga. Saya tahu aslinya dia nggak kayak gitu, tapi semua teman-teman di kantor nyebelin, bilang dia nyebelin, saya bingung, kok aslinya nggak gitu waktu kuliah gitu. Nyebelin banget, terus karirnya tuh stuck banget, 17 tahun stuck, jalan di tempat gitu. Ternyata ya dia karena punya problem nggak selesai dengan papanya gitu. Dia nyaksin papanya selingkuh, dia benci sama papanya, dia diem-dieman selama puluhan tahun ya. Dan dia nggak selesai. Makanya waktu ngobrol sama saya bilang, kayaknya ada masa lalu kamu deh yang belum selesai ya. Tadi Mas Tri ngechat juga tuh, harus kita tracking ke belakang gitu. Itu baik yang belum selesai gitu ya. Contoh kayak Kades tadi ya, dia punya masalah di rumah, mungkin ada tanggungan atau apa. Larinya ke kantor gitu kan. Itu teman saya sama. Begitu dia clear sama papanya sakit keras, dia balik ke kampung ya, berdamai sama papanya, ya nggak lama papanya meninggal. Habis itu karirnya bisa naik loh langsung. Jadi ada yang hal-hal yang bisa diukur sama teori lagi, sama pelajaran di sekolah gitu ya. Itu udah tingkat tinggi menurut saya ya. Dampaknya ke kantor dia troublemaker. Dia jadi sensitif, gampang marah, gampang tersinggung. Ternyata dan ada defensif masa lalu. Dan dia perlu teman ngobrol. Untuk itu nggak bisa sendiri gitu. Setelah kita ngobrol-ngobrol, dia jujur. Ada hal yang dia belum selesai. Atau udah 20 tahun lebih nggak omongan sama papanya. Gitu-gitu kan bingung ya kita ya kalau pakai pendekatan teori organisasi udah nggak masuk. Iya ya. nggak ada. Iya benar. Manajemen kinerja nggak masuk gitu. Ternyata masalah pribadi banget, atasan nggak tahu.
Ya, Kades bawa dalam sembayang lah. Oh, Dia jadi dengan dia mustahil. cuma kalau dia dengan Sama Bang kasih Bimo nomor ngomong. Kanofri, kasih nomor Kanofri. Oh iya benar. Boleh, boleh, boleh. Bener kan? Kanofri mah justru udah Jadi nggak ada tantangan, perlu yang kayak gitu-gitu Iya, biasanya. jadi challenging. Tuh, Mas Tri bilang ilmu kebatinan tuh. iya Ajakin kayaknya. nanti kopdar tuh ke itunya roti panasnya Kayot. Biasanya makanan membuat kita bersatu. Bener kan? Jangan Kak nanti Merlin tuh. diprotes Tahu lah. makanannya kayak diprotes. Dia kan udah orangnya tukang protes. Pokoknya yang nggak ada yang bener lah di mata dia. Kalau aku ngelihatnya ini sih, nggak tahu ya, kalau dari sisi psikologi ya, perlu diteliti lagi mungkin dari sisi psikologi. Kayaknya sih tetap penerimaan sih dari kitanya kayaknya ya gitu, dari kitanya Setuju. yang lingkungan di sekelilingnya gitu. Jadi kalau misalkan tadi dibilang apa dia ketawa-ketawa sendiri, dia ngejokes gitu. Dengan kita ikut ketawa sebenarnya kan jadi membuat dia menjadi lebih nyaman sebenarnya. Mungkin Diterima dengan gitu ya. iya, karena dia lebih diterima gitu. Dengan adanya dia lebih nyaman, mungkin dia bisa lebih terbuka lagi menceritakan sebenarnya apa masalahnya dia yang utama gitu. Mungkin ya. Tapi kalau misalkan kita yang malah jadi apaan sih gitu kan. Nah, dia kan malah makin nggak ngerasa dia diterima gitu. Jadi akhirnya dia makin tertutup lah, si dindingnya akan makin tebal gitu. Mungkin ya. Nggak tahu dari sisi psikologi Benar-benar. gitu. Jadi kalau sekarang anak-anak sekarang istilahnya ada namanya katanya ketawa karir katanya. Jadi ketawa demi karir gitu kan. Ketawanya palsu. Toh kan kita juga dengan kita ketawa yang mungkin saya pernah, mungkin ada yang ingat, dengan kita ketawa palsu pun sebenarnya hormon happy kita juga tetap keluar kok gitu. Jadi sebenarnya tubuh kita si hormon ini bisa dibohongin kok sama kita gitu dengan kita ketawa palsu. Ikut Pokoknya happy. hahaha padahal udah Iya, iya, nangis iya. di dalam. Makanya ada yang namanya yoga ketawa gitu. Oh iya iya Meditasi pernah ya dengar. dengan tertawa. Terapi ketawa ya. Ya terapi ketawa itu sebenarnya buat mengeluarkan hormon happy kita, Benar. apa endorfin, apalah sebagainya, saya nggak hafal juga sih. Kayak gitu-gitu tetap keluar gitu. Jadi nggak apa-apa juga kan kalau misalkan dia berusaha untuk dia ngejokes, dia ketawa-ketawa sendiri, ya kita ikut ketawa gitu. Nggak ada ruginya juga kan. Benar sih. Benar Gitu sih. sih. Mungkin bisa dicoba dan itu tadi kita bisa dari kitanya sendiri kita berimajinasi gitu. Dia sebenarnya dia lagi kenapa sih gitu, kita berimajinasi. Oh, mungkin dia lagi apa gitu, lagi apa kayak apa Yang kalau ada kita saling pada nengok tapi yang bingung gitu. Ngapain sih orang tuh? ya dia ini lagi dia lagi gini kali, dia lagi gitu kali gitu. Kita bisa berimajinasi gitu aja gitu. Iya iya. Iya. Supaya ketawanya juga jadi ketawanya juga lebih happy gitu. Kayak misalnya contoh kayak kalau aku lagi macet gitu di jalan, aku dibawa happy kan sama aku Oh gitu ya. iya. Terus ada orang ngelawan arus gitu kan. Kesel sih gitu ya kalau ngeliat ngelawan arus gitu. Tapi Iya kan iya iya. daripada kita kesel ngapain ya gitu kan. Ya udah kita ini dia pasti nih HP-nya Berubah ke yang positif ya. Iya, HP dia ketinggalan Setuju. kali, takut kelihatan sama istrinya gitu kan, WA-nya gitu, misalkan gitu kan. Ya kita berimajinasi yang kayak gitu aja gitu kan, nggak ada Iya. ruginya juga kan buat kita gitu kan. Iya benar. Gitu sih. Daripada buang-buang Benar. energi Setuju. ya. Iya, Udah. daripada buang energi untuk Itu udah level manager belum? Udah. Oh, udah. Kalau udah sih suruh kirim CV aja ke Kak Merlin. Kita lagi nunggu nanti perusahaan mana gitu yang jadi korban berikutnya kan. Mas Tri ngakak nih, wah bahaya nih. Oke. Tapi jangan paksa ya. Nggak berasa waktu juga yang membatasi kita sudah lebih dari jam 8. Saya minta mungkin Kak Merlin kasih pesan-pesan penutup Kak terkait topik hari ini. Silakan Kak. Iya, jadi memang seperti yang tadi kita udah sharing ya. Jadi happiness itu sebenarnya satu keputusan dari diri kita sendiri ya. Jadi our own decision gitu ya. Dan bagaimana cara kita menimbulkan happiness itu tentunya dengan kontrol dari pikiran dulu gitu ya. Jadi kita harus kontrol pikiran, mengubah konsep atau situasi yang tidak menyenangkan menjadi sesuatu yang lebih menyenangkan gitu ya. Sehingga pada akhirnya apa yang kita keluarkan itu bisa membawa vibes yang positif bagi orang lain. Thank you teman-teman. Setuju banget. Luar biasa, thank you banget Kak Merlin buat sharingnya. Sharing pengalaman ya, sukses juga buat Kak Merlin, baik dalam profesinya ya, setelah memutuskan coba sendiri, juga
buat si kecil ya, salam ya, sehat selalu. Thank you, Kak. Buat teman-teman juga sehat selalu ya, saling berbagi, thank you banget. Kita terusin nanti di grupnya. Tidak lupa, oh udah ada foto ya, udah dikirim. Thank you banget. Siapa tuh, Mas saya atau siapa yang ngirim? Thank you banget. Seperti yang saya sampaikan di awal, mungkin nanti kita akan coba kombinasi ya. Kita ada offline meetingnya nanti, apakah mungkin di Kayot atau di GBK. Kita ngobrol lagi di grup ya. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Luar biasa, thank you, sukses selalu, baik dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Amin. Sukses, Terima selamat kasih, malam. teman-teman. Selamat Thank malam. you. semua. Happy Happy weekend. selalu. Happy Thank you. weekend. Payday. Ada Mas Hari nih luar biasa, thank you. Mas Sayuti, thank you banget Kak Deta. Kak Selamat Sandra yang pagi jauh di ya. Balikpapan. Mas Herman, thank Pak you Ruben, semuanya. ada salam dari Samuel dan Bill. Salam balik. Lagi sama saya ini. Wow, luar biasa. Harusnya diajakin tadi. Mas Hari, take care. Ya, Thank you Pak. banget. Mas Hari ini luar biasa, setia banget. Thank you ya. Mas Tri, Mas Vivo semuanya. Kak Sandra, thank you banget semuanya. Mas saya. Kades, aku dengan Mas saya satu bendera sekarang. Oh ya. Oh wow. Keren banget ya. Benderanya Tambah. merah putih. Iya, tambah kentir nanti Prasmul. Thank you Kak Merlin. Aduh. Thank you, Semuanya. Kak. Kak Nofri, thank you sharingnya loh. Luar biasa hari ini ya. Terima kasih Kak Ruben, terima kasih Terima Kak kasih Mary. semuanya teman-teman. Mas Vivo Terima kasih semangat. semuanya. Thank Semangat, you. semangat. Mas Hari hati-hati di rumah. Thank you. Salam buat Iya, thank you keluarga. sharingnya. Saya tutup ya. Makasih Ya. teman-teman. Mas Tri, thank you Mas Tri.